Retaknya rumah tangga komedian Sule dengan Natalie Holscher disayangkan oleh banyak orang. Namun tidak sedikit yang menuding jika Sule seorang temperamental dan egois lantaran gagal mempertahankan rumah tangganya. Terkait sifat Sule yang belakangan dinilai temperamen, kian ramai dibicarakan. Mengingat sebelumnya Andre Taulani dan Nunung yang merupakan rekan duet Sule pernah mengungkapkan jika ayah Rizky Febian itu kerap marah-marah di lokasi syuting. Sifat temperamen Sule di tengah dunia hiburan terus mendapatkan perhatian masyarakat. Lantas seperti apa tanggapan para sahabat mengenai sifat Sule yang dinilai temperamental itu? Temperamen seperti apa sih? Dalam hal yang positif bagi saya sih, saya nganggapnya gitu aja. Saya bagaimana sering ngelihat di syuting ya gitu ya. Kalau saya sih ya manusiawi aja sih. Setiap orang kan punya beda-beda karakter gitu ya. Kalau saya sebagai teman ya maklumin aja. Tapi tujuannya bagus sih, positif untuk perbaikan, untuk perubahan yang lebih baik lagi. Kalau bagi saya seperti itu. Supaya jalannya syuting itu lebih baik lagi, supaya lebih perfect lagi. Kalau saya itu mungkin orang lain menanggapinya beda ya, saya hargai juga, saya hormati juga, gitu. Ya saling menghargai lah. Setahu aja sih ya Sule itu baik, Sule baik, kedua orangnya perhatian, ya kan, dengan teman. Cuman memang kembali lagi bagaimana sudut pandang kita memandangnya seperti apa. Mungkin ada yang bilang seperti ini, seperti itu kan hak mereka karena mereka yang ngerasa. Tapi saya sebagai teman yang udah lama kenal dia, kan sekarang gini, kalau andai kata kita sudah tidak nyaman, kita akan pergi. Tapi selagi kita nyaman, berarti kan tidak ada apa-apa gitu loh. Nah makanya kembali lagi ya mensikapi gitu loh. Intinya bukan berarti Aisyah dekat sama dia, tidak, atau membela dia, tidak. Tapi ya itu tadi, karena Aisyah merasa nyaman gitu kan, kita udah tahu sifat watak karakter dia ya, kita udah biasa gitu. Masih orang nganggep, apa yang orang ngambek saya suruh nyanyi kan nggak mungkin. Lalu lagi ngambek nyanyi dia kan nggak mungkin ya kan, ya biarin aja gitu, itu hak dia gitu kan. Nah, tergantung kita mensikapinya aja seperti apa gitu. Enggak juga, biasa aja. Ya mungkin buat Ais biasa aja kali ya, tapi mungkin buat yang lain gitu kan, Ais kan nggak pernah tahu dia seperti apa gitu kan. Tapi selama waktu itu Ais masih di kerja bareng sama dia ya enggak. Kalau Ais kan gini, kalau untuk permasalahan masalah rumah tangga terus atau membicarakan yang lain, Ais lebih baik yuk kita bicarain yang lain gitu. Lebih baik kita membicarakan yang bermanfaat gitu loh. Karena bukan apa-apaan. Karena kan itu urusan rumah tangga gitu kan. Walaupun lu kalau mau curhat, lu tengah malam lu curhat sama Tuhan lu gitu loh. Jangan sama temen atau sama orang. Hari ini temen lu baik, tapi ketika ada clash mereka akan cerita. Makanya Ais kenapa ketika Ais punya sapi gitu kan, Ais kalau ada masalah selalu cerita sama sapi. Alhamdulillah sapi sampai detik ini nggak pernah cerita sama yang lain gitu. Ya mungkin kan gini, kalau Mami Nunung kan perempuan beda ya, apalagi dia senior. Nah, buat kita itu Mami Nunung itu lebih orang tua buat kita gitu. Ngeri ya, udah tahu ngeri bukannya kita pulang. Ya intinya seperti itu gitu kan ya. Mungkin buat Mami Nunung seperti itu, tapi jujur Mami Nunung itu tempat curhatnya Sule gitu kan, dalam arti sekarang suka minta pendapat karena memang dia orang tua kita gitu kan. Ya balik lagi sih, selama ini sih saya lihat sih enak-enak aja sih. Biduk rumah tangga Sule yang diambang perceraian juga disayangkan oleh Jarwo Kuat dan Aziz Gagap. Meski begitu keduanya menghormati keputusan sahabat mereka jika harus memilih untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Natalie.
Kisruh rumah tangga Sule dan Natalie menarik perhatian banyak orang. Tidak terkecuali sahabat Sule, sesama rekan komedian yang sudah berupaya memberikan masukan, seperti halnya yang dilakukan oleh Jarwo Kuat. Dalam penuturannya, Jarwo sudah memberikan masukan kepada sahabatnya itu. Namun ia menghormati keputusan yang diambil oleh Sule dan Natalie. Lantas, seperti apakah tanggapan Jarwo Kuat dan Aziz Gagap mengenai retaknya rumah tangga Sule dan Natalie? Bingung juga ya menceritakan tentang bagaimana keadaan Sule kemudian dengan Natalie. Tapi yang jelas bahwa ngobrol sih ada sama Sule sama saya. Karena saya sama Sule memang akrab ya. Dari waktu masih sama Natalie juga di rumahnya di Tambun, saya juga agak sering ke sana. Kemudian sama Natalie juga baik. Terus sekarang ini dalam proses pengadilan di pengadilan agama gitu ya. Ya saya sebagai teman sih prihatin aja gitu ya, prihatin aja. Saya bilang, Sule, ya ingat anak dulu dah. Saya bilang begitu. Tapi ya begini ya Pak Jarwo, proses seperti ini. Ya kalau memang itu jalan terbaik ya udah silakan. Tapi apa nggak lebih baik lagi dimediasi dulu, musyawarah demi anak si Azam ya. Tapi karena keputusan mereka berdua seperti ini ya udah, ya silakan aja. Yang penting bagaimana tidak ada rasa dendam di antara mereka. Tetap ingat Azam anaknya mereka itu membesarkan secara ya bersama-sama atau bergantian gitu pengasuhnya, hak asuhnya gitu loh. Dan Sule orangnya memang bertanggung jawab kepada anak. Dia akan membiayai anaknya. Kemudian perhatiannya juga kepada Azam dan anak-anak yang lain juga lebih ya, maksudnya nggak ada kurang lah untuk perhatian kepada anak itu. Sule itu luar biasa, orangnya baik. Kemudian bagaimana perhatian kepada anak-anaknya juga, kepada istri juga baik juga dia kan, gitu kan. Tapi saya nggak tahu sih masalahnya apa. Itu rahasia mereka berdua gitu. Ya saya sangat sayang banget, akrab banget saya ke rumahnya, sering itu di Tambun. Ketemu Natalie konten gitu, terus Azamnya diajak juga ikut konten. Bukan kita canda-candanya, saya juga kaget juga tiba-tiba dapat kabar seperti ini gitu loh. Pokoknya yang terbaik lah buat Sule, buat Natalie juga, dan buat Azam, buat anak-anak yang lain gitu ya. Itu kan permasalahan keluarga ya, permasalahan keluarga yang memang secara pribadi Ais juga nggak tahu seperti apa permasalahannya. Tapi ya pada intinya ya sebagai sahabat, sebagai saudara gitu kan, ya Ais doain yang terbaik buat mereka. Karena juga pernikahannya juga baru 2 tahun ya gitu kan. Terus apalagi sang istri juga masih muda gitu kan. Ya wajar lah, yang udah tua aja masih bisa berantem gitu kan, apalagi yang baru terus juga masih pada muda gitu kan. Ya inilah perjalanan hidup mereka gitu kan. Mereka yang buat cerita gitu kan. Ya doain aja yang terbaik buat mereka.